Kita semua sudah paham betul, kehidupan petani kecil di Indonesia sangat akrab dengan tengkulak. Sering terdengar kisah, petani terpaksa meminjam uang untuk beli bibit, beli pupuk, pestisida, dan kebutuhan lainnya ke tengkulak. Bila tiba saatnya panen, petani yang sudah terikat hutang terpaksa menjual hasil panennya dengan harga murah kepada tengkulak. Selisih harganya bisa jauh juga loh. Misalnya, harga gabah sesuai aturan pemerintah Rp6.500 per kilo. Nah, di tengkulak bisa cuma dihargai Rp5.000 sampai Rp5.500. Kalau sekali panen dapat 10 ton, kan selisihnya bisa Rp1.000.000. Petaninya rugi berat dong. Tidak pastinya harga gabah saat panen memang jadi masalah serius yang bikin dompet petani kurus. Kepastian. Contoh gini, kenapa saya bilang kepastian? Karena petani sekarang tidak pasti. Ketika panen raya harganya anjlok. Pemerintah tidak turun ke lapangan, tidak membeli gabah hasil petani. Terus saat produksi harga bahan-bahannya mahal, ya. Terus tidak terkendali. Terus tidak ada memfasilitasi sarana irigasi dan irigasinya butuh normalisasi. Makanya, salah satu cara buat menaikkan kesejahteraan petani adalah dengan memutus hubungan dengan tengkulak. Tapi, apa bisa? Pemerintah bekerja sama dengan Agrinas Pangan Nusantara sudah punya 3 langkah jitu agar petani nantinya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada para tengkulak. 1. Agrinas Pangan Nusantara menjadi off-taker setidaknya 50% hasil panen petani. Pastinya dengan harga sesuai aturan pemerintah. Jadi petani aman tuh, bisa dapat kepastian harga dengan menjual hasil panen ke Agrinas. Petani bisa menjual gabah ke Agrinas, tapi kantor Agrinas kan jauh, di Jakarta. Tenang, tidak perlu ke Jakarta. 2. Agrinas bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih yang bakal hadir di 80.000 desa. Jadi mudah dijangkau oleh petani. Agrinas nanti akan binding dengan Koperasi Merah Putih karena semua kegiatan pertanian yang didukung dan didampingi dan difasilitasi oleh Koperasi Merah Putih akan hasilnya akan dibeli dan akan ditampung oleh Agrinas, sehingga kita bisa memastikan bahwa hasil pertanian di daerah ini atau dimanapun ketika kami hadir, kami akan memastikan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah akan kami wujudkan. 3. Agar hasil panen dari petani bisa tertampung, tentu butuh gudang. Nah, di area-area yang belum ada gudangnya, sudah siap sebuah jurus jitu, membuat solar dryer. Apaan tuh? Inilah solar dryer, bangunan berbentuk kubah memanjang yang bisa didirikan dalam tempo 3 jam saja oleh 1 regu atau 10 orang anggota TNI. Alat dan bahannya sederhana, biayanya pun tidak mahal. Bapak-bapak ini baru pertama kali mendirikan solar dryer, tapi mereka dengan cekatan menyelesaikannya dengan membaca instruksi. Anggota TNI di Kodam dan Korem setempat akan membantu dalam instalasinya sesuai kebutuhan setempat. Meski sederhana, solar dryer ini sudah teruji bisa menyimpan hingga 80 ton gabah. Kalau musim panen sudah lewat dan tak ada lagi gabah yang perlu disimpan, solar dryer ini bisa dipakai sebagai greenhouse atau ruang pembibitan. Sehingga kebutuhan petani selama dia menjalankan proses pertanian ini akan terlengkapi dan tercukupi, sehingga dia tidak perlu lagi terjerat pada sistem yang selama ini sudah berjalan, yaitu dia tergantung kepada tengkulak atau orang datang ijon. Jadi kita akan potong semua middleman yang ada selama ini, yang tadinya dia mata rantainya 12, kita akan bikin menjadi hanya 3, yaitu Agrinas, koperasi, dan petani. Sebenarnya masih banyak langkah revolusioner lain yang telah dirancang oleh Agrinas agar petani bisa berdikari dalam mengolah sawah dan ladangnya, termasuk pengadaan traktor di koperasi-koperasi desa dan juga rice mill, serta alat dan mesin pertanian lainnya. Apa aja sih gebrakan Agrinas lainnya?
Kita sambung pembahasannya dalam episode berikutnya ya. Sampai jumpa dan salam swasembada pangan.